Nah, jadi ini di sini saya melakukan vakum evaporator ataupun bagian freezer secara manual ya, teman-teman. Di sini yang mana evaporator ini saya sudah potong pada bagian bodi kulkasnya dan saya melakukan flushing manual melalui unit kompresor di luar. Nah, ini bisa teman melihat pada bagian pipa tekannya saya pasangkan pipa dan saya hubungkan pada pipa kapiler yang kapiler ya teman. Di sini untuk memflushing usahakan dari pipa kapiler, jangan dari pipa hisapnya. Karena kenapa? Karena dari besar ke kecil takutnya dikhawatirkan di sini masih terjadi mampet, makanya kita flushing dengan cara melalui pipa kapilernya sesuai dengan pemasangan unit kompresornya. Nah, ini bisa teman melihat ini pipa hisap dua-duanya. Di sini saya flushing dengan manual seperti digebrak seperti ini ya teman-teman. Sini bisa teman melihat ketika saya flushing manual, saya tekan pipa hisapnya. Setelah pipa hisapnya di sini kita tekan beberapa detik, kemudian kita lepaskan. Nah, ini ya teman-teman, di sini banyak sekali olinya yang masuk ke bagian evaporator. Dan untuk membantu memflushing di sini saya menggunakan cairan metil. Saya sudah berikan. Ini bisa teman-teman lihat pada bagian evaporatornya, kulkas satu pintunya di sini saya sudah lepas ini ya teman-teman. Di sini kenapa saya melakukan flushing pada bagian evaporator, karena prosesnya buntu ya teman, entah di kapilernya ini. Apabila nanti di kapiler setelah kita pasang kembali flushingnya, maka nanti di sini saya akan menggunakan kapiler, saya akan toblos di bodi kulkasnya. Oke teman-teman, seperti inilah proses flushing bagian evaporator kulkas satu pintu, yang mana banyak sekali oli kompresor naik sehingga bisa menyebabkan mampet buntu pada bagian kapiler ya. Dari saya cukup sekian, terima kasih.